Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kami kembali lagi dalam petualangan perburuan ikan monster penghuni pinggir karang Poso Baru, teman-teman. Untuk kondisi air saat ini sementara tenang, diam atau bahasa ilmiahnya stasioner. Kalau di kampung saya disebut koda, yaitu posisi air tidak surut juga tidak pasang. Untuk cuaca saat ini juga sangat bagus sekali. Sinar matahari bersinar tanpa ada penghalang. Setelah mendayung beberapa saat, akhirnya kami sampai ke spot tempat perburuan hari ini, teman-teman. Di kedalaman sana kita belajar mengalahkan rasa takut dan kelelahan. Laut tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi dia memberikan apa yang kamu usahakan. Semakin sulit didapat, semakin manis rasanya saat berhasil. Itulah kenapa kami mencintai dunia seperti fishing ini. Oke teman-teman, semoga hari ini ada cinta di ujung tombak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Awal perburuan saya mengikuti ikan grenjofish yang sedang melintas di bawah sana. Saat pelatuk dilepaskan, ikannya berhasil didapatkan. Alhamdulillah jackpot pertama hari ini. Kembali ke permukaan dengan tenang dan selamatkan ikan pertama hari ini, teman-teman. Ikan grenjofish yang saya dapatkan hari ini ukurannya sudah sekitar 1 kiloan. Ya lumayanlah sebagai pembuka perburuan kita hari ini. Mata panah juga mengenai pas bagian tengah ikannya sehingga ikannya tidak terlalu kuat memberikan perlawanan. Tapi ikan sekecil ini juga tenaganya tidak akan terlalu besar. Oke, ikan pertama yang kita dapatkan kita taruh dulu ke atas perahu, teman-teman. Saat berada di dasar menunggu ikan target, tiba-tiba ikan trevally lewat dengan ramah pas di depan mata. Ikannya lewat begitu santai sambil mengayunkan ekornya. Tapi nasib berkata lain.
Tangkapan kedua hari ini berhasil mendarat dengan sempurna. Ikannya terlihat memberikan perlawanan dan mencoba untuk melepaskan diri dari mata panah. Tapi ya tahu sendiri, kalau mata panah sudah menembus dan flopper sudah terbuka lebar, susah sekali untuk dilepaskan, apalagi jika mengenai bagian badan ikannya. Perlahan tarik ikannya ke permukaan supaya dagingnya tidak sobek. Karena itu bisa menurunkan kualitas dan harga dari ikannya, teman-teman. Untuk ukuran ikan trevally ini sudah lumayan besar juga. Ya, setidaknya sudah mencapai 2-3 kiloan. Oke, lanjut lagi menyelam ke dasar. Di sini posisi saya dalam menunggu ikan target sudah sangat bagus sekali dan backgroundnya sudah sangat mantap, teman-teman. Coba perhatikan betapa cantiknya karang meja yang ada di depan saya. Warna yang hijau dan coklat membuat karang ini terlihat sangat sehat. Dan di balik karang ini terlihat beberapa ikan yang sedang bermain, berenang beriringan bersama dengan kawanannya. Ada ikan hias, ikan kakap malam, ikan drummerfish, dan beberapa ikan red bass. Tapi sampai akhir nafas, ikan yang akan saya jemput tidak ada yang datang mendekat. Jadi ayo kita kembali ke permukaan dulu, teman-teman. Kembali mencoba menyelam dengan background yang berbeda. Di sini ada beberapa ikan sweat lips yang berenang santai di kejauhan sana. Jaraknya sedikit jauh dengan saya, walau ada yang mendekat, tapi ukurannya masih terbilang sangat kecil. Tetap bertahan sambil menikmati keindahan bawah laut yang indah. Kalau ada ikan target yang mendekat, itu adalah bonus yang kita dapatkan, teman-teman. Tapi kalau tidak ada ikan target, ya setidaknya kita bisa menikmati pemandangan bawah laut. Menyelam lagi dengan suasana yang berbeda. Kali ini kawanan ikan kulit pasir terlihat dengan jelas. Ada 2 ekor ikan sweat lips yang berukuran besar. Saya coba mengarahkan spear gun dan melepaskan tembakan, tapi sayang kali ini gagal, teman-teman. Di sisi lain saya bertemu dengan ikan bandeng besar. Cuman ikannya sangat liar. Ikannya pandai sekali menjaga jarak dengan saya. Coba saja perhatikan, semakin saya berenang mendekat, ikannya juga semakin menjauh. Terus menyelam ke dasar dan masih dengan semangat yang membara. Kali ini ikan rainbow runner menjadi incaran saya. Terus berenang sambil mengikuti pergerakan ikannya. Dan posisi spear gun sudah siap untuk menembak. Saat ingin melepaskan pelatuk pada spear gun, tiba-tiba ikannya berputar dan berenang cepat. Alhasil sasaran kali ini kembali gagal saya dapatkan, teman-teman. Dengan sisa napas yang ada, saya mencoba bertahan di bawah sini. Siapa tahu ada target lain yang mendekat. Tapi di sini terlihat hanyalah beberapa ikan kipas saja dan tidak ada tanda-tanda keberuntungan. Jadi ayo kembali lagi ke permukaan. Berjarak beberapa meter di sini saya melihat ada ikan grouper yang sedang bersembunyi dan menatap saya dari balik batu. Saya mencoba mendekat dan melepaskan pelatuk pada spear gun, tapi mata panah meleset. Dan lebih celakanya mata panah tertancap ke batu dan harus ambil jurus pamungkas untuk melepaskannya. Oke, saatnya pasang kuda-kuda dan tarik mata panahnya dengan sekuat tenaga. Dan ya, mata panahnya yang berhasil kita lepaskan. Di sini saya kembali berjumpa dengan target, tapi lagi-lagi gagal mendapatkannya. Hari ini sudah beberapa kali ikan target tidak bisa saya dapatkan, teman-teman. Tetap semangat, semoga pada penyelaman kali ini ada ikan target yang bisa diajak ke permukaan. Oh iya, kedalaman di lokasi saat ini hanya sekitar 6 meteran saja, teman-teman. Sambil menunggu ikan target, mari kita sama-sama menahan nafas sambil menikmati keindahan bawah laut Indonesia tercinta. Walaupun tidak terlalu bagus seperti di timur sana, seperti Wakatobi ataupun Raja Ampat, ataupun di beberapa wilayah, tapi keindahan ini saya rasa cukup untuk membuat hati menjadi senang, damai, dan tentram.
Ikan-ikan ini bermain dengan sangat riang tanpa harus takut kepada tangan-tangan serakah yang tidak bertanggung jawab. Sampai di sini apakah teman-teman masih sanggup untuk menahan nafas? Jika masih, ayo kita lanjutkan kembali. Di depan sana ada beberapa ikan sweat lips dengan ukuran yang sudah babon tapi masih menjaga jarak aman. Dan dari arah kiri kawanan ikan baronang mendekat dengan penuh percaya diri, tapi kali ini saya tidak menembaknya. Cukup untuk menikmatinya saja. Lihat betapa indahnya ikan-ikan ini dipandangi teman-teman. Saya rasa tidak ingin kembali ke permukaan. Oke teman-teman, terima kasih telah menahan nafas bersama saya. Mari kita kembali ke permukaan dulu. Di penyelaman berikutnya, ikan red bass terlihat lagi di kejauhan. Ikan-ikan ini sangat menguji kualitas tahan napas dan susah untuk ditaklukkan. Jadi saya tidak fokus ke ikan red bassnya, melainkan saya menunggu dan mencari target yang mau diajak ke permukaan saja. Siapa tahu ada yang lewat teman-teman. Hasil belum bertambah, tapi semangat belum sedikit pun berkurang untuk mendapatkan target baru teman-teman. Setelah sampai di dasar dan mendapatkan tempat persembunyian yang bagus, maka saatnya kita kembali uji kualitas tahan napas kita teman-teman. Pandangan terus tertuju ke depan, siapa tahu di balik kawanan ikan kulit pasir ini ada target yang mendekat. Tiba-tiba ikan yang tampak bersilau terlihat dari kejauhan sebelah kiri saya, membuat adrenalin pemburu saya seketika jadi aktif. Dengan percaya diri dan kecepatan penuh saya mengejar ikannya, tapi saya terhenti sejenak karena ikannya terus menjauh. Tapi tiba-tiba ikannya berbalik arah, ikannya berenang ke arah saya teman-teman, langsung kembali bersiap dan boom. Alhamdulillah, rezeki memang tidak kemana. Yang tadinya sudah pasrah tidak akan mendapatkan ikannya, tapi ikannya malah berbalik. Alhamdulillah teman-teman, mata panah berhasil mengenai sasaran. Ikannya memberikan perlawanan. Jadi di sini saya pelan-pelan saja karena target yang saya dapatkan kali ini adalah ikan tenggiri yang memiliki kulit setipis tisu dan daging yang sangat mudah sobek. Otomatis jika ikannya cacat, harganya akan drop teman-teman. Setelah cukup lama menahan perlawanan ikan tenggiri ini, akhirnya kekuatannya melemah dan saatnya kita tarik ke atas permukaan. Langsung teringat lagunya Ahmad Dhani, sang maestro dalam dunia musik pop, yaitu senangnya dalam hati kalau jackpot ikan tenggiri. Asik. Ya pokoknya begitulah lagunya kira-kira teman-teman. Dan dengan bangga kami persembahkan ikan tenggiri kepada para penonton setia Buntalas Pero dimanapun Anda berada. Anjay. Setelah mengamankan ikan tenggiri ke atas perahu, di sini saya kembali disambut seekor sotong batu yang sedang rebahan di bawah sana. Nampak sekilas sotongnya terlihat seperti batu sungguhan. Jadi cara mengenalinya cukup simpel. Cukup melihat sayap dari sotongnya dan bentuknya sedikit memanjang. Dari permukaan warnanya sedikit kehitaman dan setelah dekat warnanya langsung berubah menyerupai struktur batu dan pasir di sekitarnya. Dan alhamdulillah sotong babong kali ini berhasil diamankan lagi dengan sempurna teman-teman. Coba perhatikan, inilah sayap atau sirip yang saya maksud pada sotong batu. Sirip ini mengelilingi hampir seluruh tubuh dari sotong, dari leher sampai ujung belakang di kedua sisi. Sirip ini digunakan untuk berenang pelan dan menjaga keseimbangan. Sedangkan untuk gerakan cepatnya, sotong menyemprotkan air melalui sifon atau corong yang ada di bagian bawah kepalanya. Oke, mungkin itu saja tentang sotong lagi teman-teman.
Kembali melanjutkan perburuan di sini di bawah batu besar yang ada di bawah saya. Saya mengikuti ikan giant sweat lips. Di sini terlihat ada penyu yang lagi rebahan juga. Terus bergerak maju mengikuti pergerakan ikannya, dan setelah mendapatkan jarak yang sangat bagus, pelatuk pada sepergan dilepaskan dan sasaran berhasil didapatkan lagi. Lupakan ikannya, saatnya kembali ke permukaan dulu. Setelah berada di permukaan, barulah menarik ikannya dengan pelan. Di menit sebelumnya, beberapa kali saya tidak berhasil mendapatkan sasaran. Tapi sekarang teman-teman, alhamdulillah, usaha langsung terbayar kontan. Saya sudah mendapatkan ikan tenggiri yang lumayan besar, sotong batu juga berukuran babon, dan sekarang ikan giant sweat lips ukurannya juga sudah besar. Inilah kenapa kesabaran seorang Spero itu sangat diuji teman-teman, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi tetap semangat. Oke, saatnya sweat lipsnya saya amankan ke atas perahu dulu supaya lebih leluasa dalam mencari target berikutnya. Tidak berselang lama, target berikutnya kembali terlihat di bawah sana. Jika dilihat dari permukaan, ikannya tampak kecil. Jadi untuk memastikan, ayo menyelam. Ikan kali ini adalah ikan bluefin, dan ikannya sedang berdua bermain mengelilingi bebatuan yang ada di dasar. Mungkin ini pasangannya kali ya. Dan setelah dekat dengan target, hati juga sudah yakin. Mata panah dilepaskan dan boom, mata panah melesat dengan sempurna kembali ke permukaan dengan cepat. Ternyata ikannya sudah besar juga teman-teman. Coba diperhatikan, berbeda sekali saat dipegang dan pada saat pertama kali melihat ikannya. Ikan ini setidaknya sudah mencapai 3-4 kiloan. Alhamdulillah, beberapa kali kami jackpot ikan besar semua teman-teman. Dan momen epic kembali mendatangi saya. Ikan bumhead terlihat berenang di bawah sana. Oh iya, ikan ini masih sering menjadi perdebatan di beberapa teman-teman, dan masih banyak yang gagal paham antara ikan bumhead dan ikan Napoleon. Kalau yang di depan saya ini adalah ikan bumhead teman-teman. Di Indonesia sendiri, ikan ini belum termasuk ikan yang dilindungi, berbeda dengan ikan Napoleon. Di penyelaman berikutnya, saya kembali memiliki kesempatan untuk menembak ikan ini dengan jarak yang cukup dekat. Tapi tidak saya lakukan karena memang ikan ini jarang sekali saya jumpai di spot ini. Jadi kita biarkan saja, karena di kampung saya harganya juga tidak ada teman-teman. Jadi daripada kita ambil untuk dijual, mending ya biarkan saja mereka berkembang biak di lautan lepas. Oke, saatnya istirahat dan kami akan pindah ke spot. Kebetulan di sini saya bertemu warga pulau seberang. Jadi kami meminta tolong untuk mengantar sampai ke spot yang akan kami tempati. Kebetulan jalur nelayan ini sama juga dengan jalur yang akan kita lewati. Untuk itu kami meminta tolong. Lumayan tenaga part mendayung tidak terkuras habis teman-teman. Nah, kami sudah sampai di tempat perburuan berikutnya. Terima kasih kawan sudah bersedia mengantar. Di spot kedua ini saya melihat sotong batu yang sedang bersantai di atas batu karang. Tapi karena baterai kamera lowbat, jadi prosesnya tidak terekam semua. Ukuran sotongnya sekitar 1 kiloan lah. Di spot kedua ini saya juga berhasil mendapatkan ikan barakuda. Ukurannya juga sudah lumayan besar.
Tapi barakudanya di kampung saya harganya hampir tidak ada sama sekali, hanya sekitar beberapa ribu saja, 3.000 kalau tidak salah. Jadi walaupun bertemu dengan ikan ini yang berukuran besar, ya percuma juga kita tembak teman-teman. Tapi untuk menguji adrenalin, ya bisa juga kita coba untuk menembaknya. Karena hari sudah semakin malam, jadi kami putuskan untuk mengakhiri perburuan hari ini dan back to home. Alhamdulillah teman-teman, hasil hari ini lumayan banyak ikan besar-besarnya. Ada ikan tenggiri, giant sweetlips, terpali, sotong, dan barakuda. Sebelum hasil penjualan kami spill, kita selfie dulu guys dengan ikan-ikan monsternya. Ya, abadikan momen di setiap perburuan. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai pada akhir video ini, di mana hasil penjualan akan kita spill lagi. Untuk ikan tenggiri yang kami dapatkan itu beratnya 3,5 kilo dan harganya 129.000. Ikan bluefin trevally timbangannya 3,9 kilo dan harganya 42.900 rupiah. Giant sweetlip beratnya 4,6 kilo, harganya 69.000. Sotong batu 2 ekor beratnya 5,2 kilo, harganya 234.000. Wow, lumayan karena memang harga sotong itu mahal teman-teman. Trevally 1,8 harganya 27.000. Dan yang terakhir ikan barakuda. Ini yang saya bilang harganya ikan barakuda itu tidak ada sama sekali teman-teman. Karena ikan barakuda cuma dihargai 3.000 saja untuk per kilonya teman-teman. Ya, tapi alhamdulillah ada beberapa ikan yang bisa menutupi dari ikan ini. Alhamdulillah teman-teman, itulah hasil penjualan ikan yang kita dapatkan dalam perburuan hari ini. Totalnya 512.900 rupiah. Ya, tetap bersyukur. Rezeki hari ini lumayan teman-teman. Oke, terima kasih telah bersama kami dari awal video sampai akhir video. Saya Buntalas Pro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.